Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Suwarni, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.108, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1, filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Peran pendidik di sini hanya menuntun, membersamai anak dengan sistem among. Berarti di sini peran pendidik itu hanya istilahnya kita mendidik, mengajar dan melayani siswa. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di sini merupakan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Bahwa pendidikan itu adalah anak itu harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti siswa di situ harus mengikuti kodrat alamnya, misalnya di desa dan kota dan sebagainya. Kodrat alam itu, kemudian yang kodrat zaman itu adalah ada zamannya di era masing-masing siswa. Kodrat anak merdeka atau merdeka belajar. Di sini mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak ini bermain. Ini adalah bahwa anak-anak itu sukanya bermain. Jadi kita sebagai guru, kita harus memasukkan permainan terhadap anak, sehingga anak bisa mengetahui dan mudah untuk mempelajari materi yang kita berikan. Istilahnya, kita belajar sambil bermain. Di sini akan menghasilkan ada pikiran, perasaan, kemauan, dan hasilkan tenaga. Di sini ada cipta, rasa, karsa, karya pada diri anak tersebut. Pendidikan di sini juga harus berpihak pada anak. Pendidikan adalah semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak. Berarti tujuan pendidikan itu untuk anak, dan untuk anak. Pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Guru atau pendidik di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Seorang anak itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak menebalkan lakunya untuk menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Budi pekerti. Budi pekerti, karakter merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti atau cipta, perasaan atau rasa, dan kemauan, karsa, tekad, batin. Pekerti artinya tenaga, raga, karya, bakti. Ini lahir. Cipta ditambah rasa, ditambah karsa, ditambah karya yang ada keseimbangan, keselarasan hidup. Pendidikan diibaratkan petani, siswa diibaratkan benih padi, sekolah diibaratkan sawah. Jadi kita sebagai guru harus merawat siswa kita. Kalau petani dengan cara memberi pupuk, memelihara, akan tetapi kita sebagai pendidik harus memberi pelajaran, membimbing, mengajar. Sesuai dengan harapan kita, semua akan menjadi pandai. Sekolah diibaratkan sawah, berarti sekolah itu merupakan lingkungan yang dimana tempat siswa itu akan tumbuh. Pemahaman sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, belum mengenali karakteristik anak. Kedua, metode pembelajaran kurang variatif.
Ketiga, pembelajaran belum 100% berpihak pada anak. 4. Kedekatan emosional dengan anak kurang. 5. Jarang melakukan refleksi. Refleksi dan perubahan diri ini adalah mengenal karakteristik peserta didik, diagnosis non-kognitif. Refleksi dan perubahan diri pembelajaran berpusat pada siswa, mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan anak, menggunakan metode yang bervariasi. Refleksi dan perubahan diri pembelajaran berpusat pada siswa itu adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan atau student well-being. Refleksi dan perubahan diri juga melakukan refleksi, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dan mengeksplorasi diri sebagai pembelajar. Kemudian menggunakan sistem AMONG, membersamai siswa dengan trilogi pendidikan. Guru bergerak Indonesia maju. Demikianlah presentasi video yang saya sampaikan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.